Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK UIN Palangkaraya. Saya mengajar di SDS Bina Bangsa 04 Kecamatan Danau Sembulu Kabupaten Serian. Saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN dengan mode pembelajaran problem based learning di kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi topik zakat. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Fahaluk. Alhamdulillah. Ya, subhanallahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa lagi belajar agama Islam bab 4 tentang hidup lapang dengan berbagi dengan topik zakat ya. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ananda Alif boleh untuk memimpin doa hari ini, kemudian dilanjutkan dengan pembiasaan membaca salah satu surah pendek. Bersiap, jangan di meja, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Ucapkan salam kepada guru. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi anak-anak. Silahkan sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Bu absen terlebih dahulu ya. Nanti seperti biasa ada yang perempuan hadiroh, laki-laki hadir. Alia Dewina, Axel, Indah, Irfan, Maida, Marfunga, Mizan, Nabil, Nabila Ayunda, Naufal, Nur Amira, Hadirah, Bu. Anissa, Vanita Sherla, Hadirah, Bu. Rina Talia, Hadirah, Bu. Rizky Mahendra, Sipa, Siti Hafsa, Rizky Alif, Zafira, Upaira. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Bab 3. Yang masih ingat? Aku anak soleh. Ya, benar sekali. Aku anak soleh itu siapa yang tahu bagaimana sih untuk menjadi anak yang soleh itu? Saling menghargai. Iya, salah satunya adalah saling menghargai dan keduanya adalah untuk menjadikan manusia sebagai khalifah. Baik, siapa yang masih ingat arti menghargai apa? Ayo. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap Orang lain penting bagi kita. ya, alhamdulillah masih ingat. Siapa yang masih ingat menghargai itu dibagi menjadi 3 macam. Ada perilaku menghargai, ya. Ada 3. 1, menghargai suku dan budaya. 2, Pendapat. ketiga, Menghargai pendapat orang lain. pintar. Siapa yang tahu manusia sebagai khalifah itu contohnya harus ngapain kita? Dengan apa? Belajar dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Nah, materi hari ini ya, lanjutkan kemarin bab 4 tentang tadi ya, sudah ada hidup lapang dengan berbagi. Kemudian lagi topiknya hari ini adalah tentang zakat. Coba, pernahkah kalian melihat orang membagikan beras atau uang menjelang Idul Fitri? Nah, ya menurut kalian kalau memberikan beras atau uang pada hari raya Idul Fitri itu kira-kira apa sih? Zakat apa ya namanya? Iya, zakat fitrah. Alhamdulillah semuanya sebagian sudah mengetahui berarti tentang zakat. Apa itu zakat dan mengapa zakat itu penting dalam Islam? Ya, apa? Karena salah satu rukun Islam, benar. Kemudian ada lagi, berarti kalau rukun Islam harus diapakan tuh zakat? Berarti hukumnya wajib, pintar ya. Silahkan, nih hari ini tujuan pembelajaran yang Ibu akan sampaikan kepada kalian. Ya, diharapkan nanti setelah belajar ini kalian dapat menyebutkan ciri-ciri dari zakat, kemudian dapat mendeskripsikan apa itu perbedaan dari zakat fitrah dan zakat mal. Yang ketiga, dapat mengorganisasikan informasi tentang contoh dari zakat mal dan zakat fitrah. Oke, minta tolong Ibu bagikan terlebih dahulu. Ya, ini ada 4 halaman 48 ya. Ini materi tentang zakat, dilihat. Ada. Pas buka nah. Ya, buka halaman 48. Itu sebelum memulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Ya, yuk tepuk semangat. Semangat. Ya, pintar tepuk tangannya dulu buat kita semua. Ya. Konsentrasi ya, memulai masuk pelajaran, dilihat sama kalian. Apa sih yang dimaksud dengan zakat? Ada yang tahu? Pertama, zakat secara bahasa itu artinya berkembang, tumbuh, kemudian boleh suci dan berkah. Sedangkan secara istilah zakat merupakan ya kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap muslim. Jadi ada dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah, kita baca semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata tawaraka'u. Ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u na'arakimin. Yang artinya ya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta dengan orang-orang yang
ruku. Jadi Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Jadi sangat jelas sekali bahwa zakat itu wajib bagi setiap muslim. Karena ada dalam Quran surah Al-Baqarah tadi perintahnya. Kemudian lanjutkan lagi jenis-jenis zakat. Zakat terbagi menjadi dua jenis. Zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada kewajiban ya, tetap ya tadi pada setiap bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Kemudian lagi berupa makanan pokok, beras, jagung. Kalau misalkan contoh makanan pokoknya gandum, berarti kalian bisa menggunakan gandum. Berapa ukuran banyaknya? Kalau dikilokan 2,5 kilogram. Mau gandum kah, beras kah, atau boleh diuangkan, bernilai uang, ya. Kemudian lagi nih zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya, ya. Tetapi harus melihat syarat-syarat dan ketentuan syariat Islam. Siapa sih yang berhak menerima zakat mal itu ya ataupun zakat fitrah? Nah, di sini bukan contohkan, lihat. Pembagian zakat fitrahnya terlebih dahulu. Waktu yang baik untuk mengeluarkan zakat adalah ya ketika akhir bulan suci Ramadan sampai menjelang subuh sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Ngerti nggak? Ya, terakhir sebelum melaksanakan salat Idul Fitri itu adalah membayar zakat yang paling baik, waktu yang paling baik daripada yang lainnya. Perhatikan lagi, di sini ada 8 golongan mustahik zakat. Ya, mustahik zakat itu ada 8 golongan yang berhak menerima zakat dalam Quran surah Taubah ayat 60. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, ketiga amil, mu'alaf, rikob, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Berikut beberapa waktu pembayaran zakat fitrah ada 5. Waktu yang diperbolehkan, waktu yang diwajibkan, waktu yang sunnah, waktu yang makruh, dan waktu yang haram. Yang pertama diperbolehkan mulai dari kalian pertama kali melaksanakan memasuki salat tarawih malam pertama, kalian boleh tuh di situ diperbolehkan kok membayar zakat fitrah. Ya, itu pun kalau kaliannya nah, takutnya nanti di akhir nggak ingat, jadi boleh dibayarkan di awal ya sampai di akhir penghabisan bulan Ramadan. Yang wajibnya kapan? Sejak ya pada penghabisan bulan suci Ramadan itu yang wajib. Kalau yang sunahnya apa yang sunahnya? Ketika waktu sesudah melaksanakan sholat subuh sebelum melaksanakan Idul Fitri. Yang makruhnya membayar zakat tapi membayarnya setelah selesai sholat Idul Fitri. Kemudian lagi kapan waktu yang haram? Menjelang malam, kalian baru malam hari setelah melaksanakan Idul Fitri, baru bayar. Hukumnya jadi haram, bukan lagi zakat tapi itu termasuk sedekah. Kemudian ada pembagian zakat mal. Inilah jenis-jenis yang dibayarkan zakat mal beberapanya. Ada contoh jenisnya zakat profesi, ya ini zakat mal, zakat harta. Ada perdagangan, pertanian, emas, perak, tabungan, ada rikas juga. Rikas itu harta terpendam, ya. Nah, di sini ada mau mencapai nisab itu sampai dengan ketentuannya. Kemudian harus lagi ada mencapai hawalnya. Kayak yang ibu bilang misalkan Mizan punya uang 100 juta atau 100 miliar. Maka kalau 1 tahun itu tetap ya 100 miliar itu tetap dalam 1 tahun masih ditabung, wajib dijakatkan ya. Ada nisabnya. Berapa yang harus dikeluarkan? Tabungan berapa tuh? Berapa persen? 2,5% ya, kayak seperti itu. Syarat wajib zakat. Yang wajib membayar zakat itu yang mana? Yang memiliki harta penuh. Memiliki penuh, bukan mencuri, itu benar-benar milik kita. Ya, kita berusaha, kita yang mendapatkan hasilnya. Berkembang, kalian punya usaha, kata ibu misalkan sawit, ya kan berhektar-hektar, berkembang, maju, semakin maju, maka
wajib membayar zakat kalau lebih dari hitungannya mencapai nisab tadi ya. Kemudian melebihi kebutuhan pokok, kemudian mencukupi 1 nisab tadi dan harus mencapai haul. Nah, dengan berzakat fitrah kita akan mendapatkan hikmahnya. Apa sih hikmahnya? Yaitu dapat menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kemudian kikir, tahu pelit, kikir ya. Nah, kemudian dari hikmah berzakat tadi akan memberikan pertolongan kepada bagi orang-orang fakir miskin, mendorong untuk bekerja keras, merupakan sebuah perwujudan atas nikmat syukur rezeki yang sudah Allah berikan. Kemudian yang terakhir dapat menghilangkan sifat kebakilan atau pemikiran dengan perwujudan zakat itu. Ya, silakan simak video pembelajaran berikut. Dilihat sama, dilihat. Ya, dilihat sambil dilihat lagi. Tuh, itu jenis-jenisnya lagi. Selanjutnya adalah nisab dan kadar zakat yang harus dibayarkan. Yang pertama, nisab emas itu mencapai 80 gram. Nih, kadarnya tadi. Sedangkan nisab perak itu 595 gram. Kadar zakatnya banyaknya adalah 2,5%. Sedangkan zakat fitrah adalah 1 sak per 5 gandum atau sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter. Setiap jenis harta memiliki nisab dan kadar zakat yang berbeda-beda. Teknik penyaluran zakat atau 8 golongan mustahil zakat. Yang pertama ada fakir. Ya, ada artinya tuh. Fakir apa? Miskin, amil ya, malah, rikob. Memiliki harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ingat tuh, fakir. Ketiga ada anak zakat, yaitu orang yang bertugas mengelola zakat. Yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, rikob, yaitu budak sahaya yang ingin mengatakan diri. Kemudian yang keenam ada gorim, yang artinya orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh ada banyak sabil, hutang, artinya orang gorim yang di jalan Allah. Dan yang kedelapan ada ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Dari 8 golongan tersebut, sekarang ada hikmah zakat. Hikmah zakat ya, yang pertama dapat membersihkan harta dan jiwa. Yang kedua dapat menumbuhkan rasa syukur. Yang ketiga menjalin ukhuwah Islamiyah. Yang keempat mewujudkan keadilan sosial. Dan yang kelima menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Kesimpulan dari materi zakat yaitu zakat sangat penting untuk menciptakan perekonomian yang adil dan makmur. Zakat memiliki banyak manfaat dan merupakan salah satu bentuk ibadah yang agung. Marilah kita membayar zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Dan dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, sudah selesai materinya. Ibu bagikan ya. Sekarang mengerjakan lembar LKPD-nya. Silakan diskusikan dengan temannya kira-kira apa itu jawabannya. Diberi terlebih dahulu nama kelompok. Ini kelompok 1 berarti dari Syarla ya. Lanjutkan kelompok 2 Alif, kelompok 3 Jafira, kelompok 4 Sipa. Silahkan. Bu kasih waktu 15 menit selesai. Atau 10 menit ya. Bisa? Ya.
Silakan dilihat lagi. Tugasnya adalah menjodohkan terlebih dahulu, ya. Dilihat tadi ada, kemudian lagi mengisi teka-teki silang tentang zakat dan mengamati gambar, kemudian deskripsikan bersama teman kelompok kalian. Dan satu yang belakangnya ya, amati dulu terlebih dahulu gambarnya. Kira-kira itu apa sih? Menjelaskan tentang apa sih? Ada gambar-gambar contoh-contoh dari apa itu masing-masingnya, silahkan jelaskan ya. Boleh pengertiannya dan lain sebagainya. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang merasa kesulitan, susah, atau nggak paham, boleh tanyakan Bu Guru. Ya, diskusi. Ya, ngobrol, tanya. Ya, lanjutkan. Tulis namanya siapa? Nama kelompoknya siapa? Yo, kira-kira apa? Kalau tadi menyimak apa ya, video yang tadi, penjelasan dari Bu Guru, bisa gampang sekali mengisinya. Udah boleh, diskusi aja. Ya, diskusikan. Saya diskusikan dengan Alif. Ya, diskusikan sekelompoknya. Hmm. Sudah? Kelompok 2 sudah? Belum? Kelompok 3 sudah? Kelompok 1 sedikit lagi. Kelompok 4 sedikit lagi, belum ya? Sudah? Belum? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3
Kelompok 4. Sudah semuanya sebelum presentasi ke depan, ice breaking terlebih dahulu ya. Buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup, tepukkan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum hingga digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Ya, tepuk tangannya. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Presentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama. Kami akan mempresentasikan KKBD tentang zakat. Pengertian zakat secara istilah adalah zakat merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang muslim. Orang yang berhak menerima zakat adalah mustahik, sedangkan orang yang berhak membayar zakat adalah mustahik. Orang yang berhak membayar zakat. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan mustahik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 6. Kedelapan golongan mustahik itu adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharib, fisabilillah, dan ibnu sabil. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya dulu. Bagus. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Zakat berasal dari kata zakka yang jati, ya, yang memiliki arti suci, bersih, subur, dan bertambah. Ya. Yang kedua, fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharib, fisabilillah, dan ibnu sabil. Udah, tepuk tangannya lagi buat kelompok 2. Terima kasih. Oh, kurang tepuk tangannya. Lanjutkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Zakat merupakan salah satu yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim. Orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharib, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dilakukan pada saat Idul Fitri, sedangkan zakat mal dilakukan untuk menunjukkan Yang terakhir nih, kelompok terakhir. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD dari zakat. Zakat adalah rukun Islam yang keempat. Zakat terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Fakir, orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Miskin, orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Amil, zakat, orang yang bertugas mengolah zakat. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Riqab, budak yang ingin Budak. Gharib, orang yang terlilit hutang. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Ya. Ya, tepuk tangannya buat kelompok 4. Ya, semuanya tepuk jempol dulu. Ya, tepuk tangannya buat kelompok 3. Bagus nggak? Bagus. Tepuk tangan lagi dong sekali lagi. Ya, tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Hebat. Semuanya sudah hebat-hebat. Ya,
Alhamdulillah materi zakat ini setelah tadi Ibu mendengar presentasi dari kalian, hasilnya sangat bagus ya. Kesimpulannya adalah bahwa selain dari tadi yang disebutkan ya, rukun Islam, kewajiban kita. Jadi bukan hanya kewajiban, tapi kita harus punya rasa keikhlasan ya dalam berzakat. Salah satunya dengan berzakat itu juga adalah mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Jadi patut disyukuri. Tuh kesimpulannya ya, dapat dipahami? Dapat? Selanjutnya soal evaluasi ya. Ini masing-masing silakan tutup semua bukunya. Ditutup, buku paketnya juga ditutup. Silakan kerjakan. Masukkan ke dalam laci boleh. Ya. Silakan dikasih nama kelasnya. Isi nama. Mana buku paketnya? Dikembalikan. Ya, sebutkan. Nomor 2 itu cuma salah satu aja. Sudah? Sudah semuanya? Sudah ya? Ya, silakan dikumpulkan di situ di mejanya, nanti Ibu ambil. Oke, sudah di sini ada. Kalian melihat refleksi. Dilihat, apakah kalian sudah tahu tentang bagaimana berzakat? Apa kira-kira aja sudah tahu nggak? Saya tahu bahwa zakat wajib bagi muslim yang hartanya mencapai nisab dan haul. Boleh. Ada lagi? Ya. Bagus. Ada lagi? Kemudian apakah kalian sudah bisa membedakan zakat? Kira-kira bisa ya? Bisa membedakan apa zakat fitrah tadi apa? Zakat fitrah untuk menyucikan jiwa. Sedangkan Zakat mal untuk menyucikan harta. Karena tadi ya zakat mal itu adalah zakat harta. Ada lagi? Ya, apa nak? Sedangkan ya, apakah kalian puas dengan proses belajar hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin ya. Berarti sudah sangat jelas sekali Ibu sampaikan tadi ya. Sudah tahu apa sih zakat, pengertiannya dan lain sebagainya ya. Sampai macam-macam dari zakat, siapa yang menerimanya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita ya. Sebelum berdoa ya alhamdulillahirobbilalamin, ucapan ke alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, silahkan Alif pimpin doa terlebih dahulu. bersiap, tangan di meja, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dari Ibu selama Ibu mengajar tadi. Ya, terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.